وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل اللهم محمد. صل على محمد صل وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur Allah mengizinkan kita untuk bersua kembali dalam rangka membaca dan mempelajari merenungkan ayat-ayat suci Al-Quran, ayat-ayat ataukah ilmu yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang bisa mendatangkan pemahaman dan pengetahuan yang sempurna realitas kehidupan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan teruskan surat An-Nahl, surat yang ke-16. Kita masuk pada ayat 116 sampai 120. 116 sampai 120. Dan kita sampaikan bahwa surat An-Nahl ini hanya sampai 128. Jadi kita menyisakan 8 ayat lagi. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca dan mempelajari ayat-ayat tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال. هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وهذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة. ثم إن ربك الذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من
بعد ذلك وأصلحوا إن ربك ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن ربك من بعدها غفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم اللهم صل صل على محمد اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kita selalu berdoa kepada Allah SWT agar semua ayat yang kita baca tadi Allah jadikan sebagai bukti, sebagai saksi bahwa kita mencintainya dengan mencintai kitab sucinya. Kita ingin berkorban dengan harta dan diri kita untuk menunjukkan kesungguhan kita kepadanya, karena Allah mensyaratkan dalam Al-Quran adalah alladzina yujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Yang diselamatkan Allah adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan harta dan dengan dirinya. Dan kita hadir bersama di sini dengan harta kita, dengan laptop kita, dengan handphone kita, dengan internet kita, dan juga hadir diri-diri kita masing-masing. Maka jemaah sekalian tentu merugilah bagi mereka yang menyalakan handphonenya, laptopnya, tapi kemudian orangnya tidak ada di depannya. Karena di dalam Al-Quran selalu disyaratkan bi amwalihim wa anfusihim, atau bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian dan dengan diri kalian sendiri. Kita teruskan surat An-Nahl, surat yang ke-16. An-Nahl masih sama, yaitu lebah. Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayat 128, dan tadi kita sudah baca sampai 120, berarti tinggal 18 ayat. Tinggal 8 ayat maksudnya. 8 ayat berarti 2 kali pertemuan, yaitu 5 dan 3. Insya Allah kita akan membahas 5 ayat pada hari Jumat lusa, dan insya Allah hari Senin depan kita akan bahas 3 ayat sebagai ayat terakhir dari surat An-Nahl. Sehingga insya Allah kalau kita diberikan usia yang panjang, hari Rabu depan kita masuk pada surat yang ke-17, surat Al-Isra. Terakhir kita sudah sampai di ayat 115. 115 Allah SWT berbicara tentang hal-hal yang diharamkan Allah. Sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maita waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi faman itturra ghaira baghin wala adin
fa innallaha ghafurur rahim. Hanya saja yang Allah haramkan kepada kalian adalah al-maitah. Kata hanya saja itu kita artikan di sini. Karena ini nama di sini dalam bahasa Arab namanya muqayyad, pembatas ya. Lawan daripada ijmal. Jadi inna maharram alaikumul maitah. Hanya saja yang Allah haramkan kepada kalian adalah al-maitah, bangkai. Ingat ya, namanya bangkai itu adalah yang mati secara alamnya. Hewan yang disembelih seperti ayam misalnya, ayamnya mati begitu saja, tak karena tuan, tak karena sakit, maka itu menjadi bangkai namanya. Di masyarakat kita, kalau hewan laut, banyak yang menganggapnya itu tidak ada istilah bangkai. Tetapi ada juga mazhab Ja'fari menganggap kalau ikan itu matinya di lautan, maksudnya tidak di atas, maka dia dianggap sebagai bangkai juga. Kemudian waddama juga darah. Jadi dalam Islam kita tidak boleh kalau kita menyembelih hewan, kita tampung darahnya, baru kemudian kita buat makanan. Walahmal khinzir juga daging babi. Tentu saja dengan turunan-turunannya, termasuk minyaknya. Wa ma uhilla li ghairillah bihi. Dan juga yang tidak dimaksudkan untuk Allah. Jadi kata-kata wa ma uhilla li ghairillah bihi di sini sebetulnya bisa kita kembangkan keluar bahwa apa saja yang kita lakukan kalau tidak diniatkan kepada Allah hakikatnya sebetulnya haram. Kenapa? Karena tidak pada peruntukannya. Kenapa? Karena semua yang Allah berikan kepada kita adalah liya'buduni, untuk beribadah kepadaku. Maka kalau kita menggunakan kehidupan ini dengan segala macam unsur-unsurnya, embel-embelnya, tapi tidak diniatkan untuk beribadah, sebetulnya salah tujuan. Faman iturra ghaira bagin wala adin, tetapi Allah Maha bijaksana. Siapa yang terpaksa, maksudnya terpaksa makan bangkai kah, atau terpaksa makan daging babi misalnya, selama tidak diniatkan ghaira bagin, tidak diniatkan untuk melanggar, semuanya karena terpaksa, karena tidak ada lagi, karena nyawa harus diselamatkan, maka wala adi, dan tidak melakukan melampaui batas pada saat mengkonsumsinya, fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Sekarang kita masuk pada ayat baru 116. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba. Jadi jemaah sekalian, biasa dalam bahasa pepatah kita, pepatah bahasa Melayu, bahasa Indonesia, ada kata-kata bahwa lidah itu tak bertulang. Lidah itu tidak bertulang. Lidah itu lisan. Alsina itu bentuk jamak ya. Jadi alsina ini adalah bentuk jamak. Jadi lidah itu kata orang tidak bertulang. Artinya apa? Karena tidak bertulang, gampang dibolak-balik, gampang diputar-balikan. Gampang diputar-balikan sehingga gampang untuk menciptakan kedustaan. Nah, di sini Allah mengatakan, la wala taqulu, jangan kau mengatakan sesuatu lima tasifu alsinatukumul katibah, apa yang disifatkan oleh lisanmu. Maksudnya tuh yang seenaknya saja lisanmu, padahal itu adalah kedustaan. Ya. Bagaimana caranya? Dengan gampang mengatakan hada halalun wa hada haramun. Dengan gampang mengatakan ini adalah halal dan ini adalah haram. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa yang berhak mengeluarkan fatwa halal ataupun haramnya sesuatu itu adalah yang punya ilmu mendalam. Supaya apa? Supaya tidak jatuh pada al-kadhibah. Jadi kalau fatwa pendapat, maka bukan sebaiknya harus pada ahlinya. Sebetulnya ini sudah berlaku dalam kehidupan kita. Cuma yang kita bicarakan di sini biasanya cenderung agama. Jadi kalau ada sesuatu apakah ini halal atau haram yang tadinya kita tidak tahu atau belum diketahui masyarakat, artinya kasusnya baru, case-nya baru, maka tentu yang boleh mengeluarkan pendapat itu adalah mereka memang punya otoritas untuk itu. Yang disebut dengan mufti. Ya, mufti itu adalah yang berhak mengeluarkan fatwa
yang syarat-syarat keilmuannya memenuhi syarat. Karena dia memenuhi syarat, maka disebut bisa dirujuk, bisa di-reverse. Maka disebutlah dengan marja. Marja itu artinya tempat merujuk. Ya. Jadi kata-kata marja itu tempat merujuk. Jadi kalau kita ada masalah, kita merujuk kepadanya. Disebut juga dengan mufti karena berhak mengeluarkan fatwa. Nah, jadi yang berhak mengeluarkan fatwa halal haram tidak boleh sembarang. Karena dikatakan, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba. Janganlah engkau mengatakan yang dengan gampang karena seperti sifat lisan itu kan gampang tadi. Kita artikan saja tasifu alsinatukum, yang disifatkan oleh ataukah sifat lisan itu kan gampang dibolak-balikan. Padahal kedustaan lalu kita mengatakan hada halal padahal itu haram, atau hada haram padahal itu halal. Jadi kalau misalnya sudah jelas haramnya jangan katakan halal. Kalau sudah jelas halalnya jangan katakan haram. Itu yang sudah ada. Tapi yang belum ada, ya berarti kita tidak boleh berdasarkan ini. Kalau sudah ada, halal ya halal, haram ya haram. Jangan halal kita katakan haram, haram kita katakan halal, hanya karena kepentingan. Hanya karena menyenangkan diri ataukah orang tertentu. So, yang kedua tadi, yang lebih spesifik adalah jangan gampang mengeluarkan pendapat. Ya. Jangan gampang mengeluarkan pendapat bahwa kalau begini adalah haram. Nah, jadi di masyarakat kita kan ada orang terkadang baru mengaji beberapa kali atau 2-3 kali sudah berani mengatakan bahwa maulid itu haram. Bid'ah itu kan berarti haram. Nah, mengeluarkan itu fatwa itu. Ya, jadi siapa yang berhak mengeluarkan fatwa pendapat tentang itu adalah orang yang memang sudah sampai pada tingkat status mufti atau kamarja namanya. Kemudian litaftaru 'alallahil kadhiba, mengada-adakan. Jadi fatwanya mengada-ada, tidak berdasarkan akal sehat dan sumber-sumber, terutama Al-Quran. Ingat, sumber primer dalam agama Islam itu adalah Al-Quran. Hadis itu sumber sekunder. Ingat, kita harus sepakat bahwa Al-Quran itu sumber primer, sedangkan hadis adalah sumber sekunder. Tidak boleh disamakan. Hadis ya sumber primer. Nah, berarti kita mensejajarkan Al-Quran dengan hadis. Padahal satu relatif, satu absolut benarnya. Apa sebabnya agama-agama samawi sebelum Islam rusak? Karena mengangkat buku-buku tertentu sejajar dengan kitab sucinya. Contohnya misalnya, kitab sucinya misalnya Yahudi, ya, ataukah misalnya Nabi Musa, kan Taurat. Ya. Tapi belakangan mereka juga ulamanya bikin juga rujukan baru, dan itu dianggap dijadikan rujukan utama seperti kitab Taurat, yaitu Tanakh, ya, ataukah Talmud misalnya. Jadi seperti itu. Atau di Kristen, saudara kita yang Kristen juga begitu. Ya, mereka sepakat bahwa yang datang dari Nabi Isa itu kan 4 Injilnya. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tapi belakangan kan disejajarkan, dimasukkan, dikompilasi juga menjadi perjanjian baru, surat-surat Rasul Paulus. Jadi artinya apa? Pendapat-pendapat Rasul Paulus disejajarkan dengan Nabi Isa, kan begitu. Nah, sehingga apa yang terjadi kemudian? Ya, akhirnya terjadilah banyak penyimpangan menurut kita. Nah, begini juga Islam ini, ketika hadis diangkat setara dengan Al-Quran, maka kemudian menjadilah masalah. Ya, jadi masalah. Kenapa? Karena bahkan terkadang Al-Quran dinomorduakan. Memang diakui bahwa Al-Quran itu adalah wajib diimani. Tapi dalam berpendapat, terkadang Al-Quran dinomorduakan. Kebanyakan hadis-hadis saja. Ya. Oleh sebab itulah, akhirnya apa yang terjadi, umat Islam itu menjadi, ya, mengalami hal yang sama dengan umat-umat sebelum Islam. Bahkan kalau kita lihat sekarang ini, kualifikasi umat Islam itu lebih rendah daripada mereka. Ini kan kualifikasi umat Islam lebih rendah daripada orang ateis dari sisi kemampuan mengatur dunia. Ingat bahwa kita umat Islam itu kan konsepnya adalah khalifatullah fil ardh. Mengatur. Al-Quran mengatakan kuntum khaira umma ukhrijat linnas. Tapi yang terjadi sekarang justru bukan umat Islam yang mengurusi manusia, tapi manusia mengurus umat Islam. Kenapa? Banyak sekali masalahnya. Sampai sekarang di Sudan masih tetap terjadi perang saudara. Dulu perang saudara itu antara Sudan dan Sudan Selatan. Sudan Selatan kemudian berdiri sendiri.
Sekarang Sudan berperang lagi antara mereka. Ya. Terjadi perang lagi di antara mereka. Bandara internasionalnya yang di Khartoum itu sudah 2 tahun tidak dipakai, bayangkan, karena perang terjadi terus-menerus. Sudah ratusan ribu orang meninggal dan jutaan orang kehilangan tempat tinggal. Ya. Nah, jadi ini yang terjadi. Hal yang terjadi sama juga terjadi di Libya. Belakangan terjadi juga Pakistan dan Afghanistan. Ini umat Islam semuanya. Ada memang negara-negara Muslim yang lumayan bagus, seperti misalnya negara di Teluk Persia, terutama misalnya Dubai atau UAE misalnya. Tapi mereka semuanya berada di bawah koridor Amerika Serikat, jadi tidak berdiri sendiri juga. Nah, jadi artinya apa yang terjadi ya, boleh dikata tidak ada yang mandiri, tidak ada yang merdeka secara hakiki. Ya. Padahal jargonnya umat Islam itu adalah kemerdekaan hakiki. Kenapa? Karena la ilaha illallah. Ya. Nah, jadi itulah sebabnya. Oleh sebab itulah kita harus jadikan Al-Quran itu sebagai sumber primer. Ya. Litaftaru alallahi kadhiba. Jadi membuat-buat fatwa pendapat untuk membuat-buat kedustaan atas nama Allah, jadi atas nama agama. Litaftaru, ya, bahkan di masyarakat kita, ya, sering sekali kita dengarkan cerita-cerita para ulama saja. Jadi ini mengherankan, kok cerita-cerita ulama baru dianggap sebagai rujukan. Boleh saja cerita-cerita ulama kita dengarkan tentang ulama, tapi ya kita terima sebagai cerita saja. Jangan jadikan sebagai rujukan. Ya, rujukan utama kita adalah Al-Quran. Kalau kemudian cerita-cerita itu menjadi utama, menjadi primer, ini menjadi salah. Jadi litaftaru 'alallahil kadhiba, untuk mengada-adakan atas nama Allah kedustaan. Innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadhiba la yuflihun. Kenapa? Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan, ya, membuat-buat agama atas nama Allah, padahal itu adalah kedustaan, ini al-kadhiba, la yuflihun, tidak akan pernah menang. Ini kata-kata yang tidak akan pernah menang, ya. Jadi kita camkan ayat ini, la yuflihun. Diartikan beruntung, tapi kita artikan tidak pernah menang. Ya, tidak akan pernah menang. Karena Al-Quran di tempat lain mengatakan bahwa, ya, jangan dengarkan Al-Quran ini, kata orang kafir. Alladzina kafaru la tasma'u lihadzal Quran. Jangan dengarkan Al-Quran ini. Wal ghawfi. Kalau itu dibacakan, maka buatlah kekacauan tentangnya. Wal ghawfi. Ya, supaya kalian bisa mengalahkan mereka. Itu kan berarti mengalahkan lawannya adalah menangnya. Quran mengatakan kalau kalian mengada-adakan, ya tidak akan pernah menang. Ya, innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadhiba la yuflihun. Sungguhnya orang-orang yang mengada-adakan atas nama Allah kedustaan tidak akan pernah menang. Ya, kita akan menjadi bangsa paria terus-menerus. 116. Kita lihat di sini surat yang berkenaan di surat An-Nur, ya. Tadi itu surat 116. Ya. Surat An-Nur 15 ada mirip ayat ini. Istalaqaunahu bi'alsinatikum, ya. Ketika kalian menerimanya bi'alsinatikum, maksudnya itu informasi, jadi berita kebohongan. Jadi beredar rumor di luar, kan surat An-Nur, ya, tentang rumor di luar tentang Aisyah pada saat itu. Maka kemudian beredarlah rumor di luar, ya. Pokoknya rumors. Terjadilah banyak sekali opini pendapat, ya. Nah, kalian banyak menerimanya. Talakauna, kamu melihat, kalian menerimanya bi alsinatikum, hanya dari mulut ke mulut, bukan dari fakta, bukan melihatnya langsung. Kita melihat langsung saja, kalau itu berkaitan dengan aib, sebaiknya kita tidak bisa bicara, apalagi kita tidak melihatnya. Ini Al-Quran kita indah sekali. Jadi kita menyaksikan saja suatu perbuatan aib, ya lebih baik kita diam, karena menutupi aib orang itu adalah pahala. Al-Quran mengatakan atau hadis mengatakan, siapa yang menutupi aibnya, Allah juga akan menutupi aib orang itu. Ya. Jadi apabila ketika kalian menerima berita itu hanya dari lisan, secara lidah ke lidah, mulut ke mulut, ya. Jadi ini tidak boleh seperti ini. Harus berdasarkan fakta. Wa taquluna, dan kalian mengatakan, artinya mengatakan sesuatu bi afwahikum, hanya dengan mulut kalian. Malai salakum bi'ilm, yang kalian tidak punya ilmu sama sekali tentangnya. Jadi Al-Quran kita itu indah sekali, jemaah sekalian. Tidak boleh berbicara tanpa dasar.
Tidak boleh berbicara tanpa fondasi, tidak boleh berbicara tanpa fakta. Ada faktanya saja kalau berkaitan dengan kekurangan orang, lebih baik kita diam. Ya, sudah, apalagi kalau itu tidak benar, hanya dari mulut ke mulut. Ya, tidak kita melihatnya langsung. Al-Quran mengatakan istalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm, yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Wa tahsabunahu hayyinan, dan kamu menganggap enteng. Ini kata hayyina, enteng. Maksudnya kamu menganggap itu bukan dosa besar. Wa tahsabunahu hayyinan, kamu menganggap itu sebagai ringan, enteng, padahal itu dosa besar. Bayangkan, karena ini adalah kedustaan. Jadi Al-Quran mengatakan tahsabunahu hayyinan, kamu menganggap itu dosanya enteng, ringan, padahal itu adalah berat. Jemaah sekalian, kalau umat Islam kita benar-benar hidup berdasarkan Al-Quran, termasuk ayat ini, maka tidak gampang umat Islam itu diadu domba. Tidak gampang umat Islam itu terjebak dalam rumors, dalam hoax, dalam framing, dalam gaslighting misalnya. Gaslightening misalnya. Tidak gampang. Apa sebabnya? Ya, coba ayat ini. Ma laysa laka bihi ilm. Kalau kalian tidak punya ilmu tentangnya, jangan. Ya. Bahkan orang tua pun tidak boleh diikuti kalau ma laysa laka bihi ilm, kalau berkaitan dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Ma laysa lakum bihi ilmun. Jadi harus berdasarkan ilmu baru kita boleh berbicara. Ya, karena kalau ternyata itu tidak benar, ini berbahaya. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa, padahal itu, kasus itu, indallah, di sisi Allah, azim, besar sekali dosanya. Menggunakan kata azim. Azim di sini adalah lawan dari ini tadi. Ringan ini artinya berat, besar sekali dosanya. Nah, jadi jemaah sekalian, memindahkan pembicaraan dari orang ke orang, dari lisan ke lisan, dari mulut ke mulut, itu adalah indallahi azim. Di sisi Allah itu dosanya azim, besar sekali. Jadi kita umat Islam tidak mungkin gampang dikasih berkelahi atau dikasih perang saudara. Coba seperti di Sudan tadi, sampai sekarang Sudan itu sudah civil war-nya sudah berapa tahun, perang saudaranya sudah berapa tahun. Ya, bayangkan saja, airport internasionalnya sudah 2 tahun ditutup, tidak ada kegiatan gara-gara diperebutkan. Ya. Kemarin ada upaya untuk menghidupkan kembali, diserang lagi sama melawannya. Padahal pemimpinnya yang sebelah sana Muhammad juga, sebelah sini Muhammad juga. Ya, bisa di-search di Google. Ini sama-sama Islam, kok bisa seperti itu? Nah, inilah dia. Inilah masalahnya ketika umat Islam itu tidak berdasarkan kitab suci, selalu hanya berdasarkan hadis, berdasarkan sumber-sumber sekunder, dan jarang sekali mempelajari Al-Quran secara saksama. Dianggap mempelajari Al-Quran kalau sudah menghafal, membaca, tahsin itu perbaiki bacaan. Setelah itu adalah tamat 30 juz, sudah dianggap selesai. Padahal bukan itu maksudnya Allah. Allah maksudkan adalah tadabbur, afala yatadabbarun Al-Quran. Ya. Surat Taha, surat 20 ayat 61. Allah berfirman, qala lahum Musa. Nabi Musa berkata kepada mereka, kepada kaumnya, kepada Bani Israel tentunya, wailakum, celakalah kalian. Maksudnya celakalah kalian kalau membuat cerita atas nama Allah, padahal itu bukan dari Allah. La taftaru, janganlah kalian mengarang, mengada-adakan Allah atas nama Allah, kadziba. Ini Musa juga sudah menyampaikan. Fayos haitakum biadabin. Karena nanti Allah akan membinasakan kalian dengan adab. Jadi ayat ini jelas. Penyebab binasanya, hancurnya, kalahnya suatu kaum adalah karena mengada-adakan atas nama Allah. Sumber-sumbernya bukan yang primer, tapi yang sekunder. Ini Al-Quran mengatakan, melalui Musa ini kan, Allah melalui Musa mengatakan, wailakum, celakalah kalian kalau mengada-adakan sesuatu atas nama Allah. Maka dikatakan, la taftaru alallahi kadziba. Janganlah kalian mengarang, mengada-adakan, membuat-buat atas nama Allah kedustaan. Karena kalau kalian lakukan itu, fa-nya menunjukkan akibatnya.
Jadi ini sebab, ini akibat. Jadi kalau kita binasa, kalah, hancur, ya bukan karena Tuhan, tapi konsekuensi logis daripada taftaru 'alallahi kadziba. Sehingga makfa'nya di sini kita artikan sehingga ataukah makanya yushitakum bi'adzabin. Allah membinasakan kalian dengan azabnya. Jadi boleh jadi, walau alam kita bisa juga kena azab, bisa saja. Ya, kenapa? Karena umat Islam menjadi bangsa yang sangat rendah di dunia sekarang. Wa qad khaba man iftara, dan sungguh khaba man iftara, merugilah, rusaklah hatinya orang yang mengada-adakan. Kata-kata khaba itu bisa artikan merugi, bisa berarti kotorlah hatinya. Karena di dalam surat Asy-Syams itu kan ada 2 di sana. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, itu surat Asy-Syams. Ya, surat Asy-Syams ayat 8, 9 seterusnya itu kan. Asy-Syams itu ayat 7 mengatakan wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah, menanglah orang yang menjaga kesucian hatinya, wa qad khaba man dassaha, maka merugilah ataukah kotorlah hatinya orang yang mengotorinya. Wa qad khaba man dassaha. Jadi sertikan rugi. Wa qad khaba man iftara, merugilah orang-orang yang mengadakan cerita-cerita itu. Ya. Saya seribu sayang, terkadang kita lebih suka mendengarkan cerita-cerita, walaupun yang diceritakan itu ulama-ulama tertentu, tetapi tetap di bawah Al-Quran daripada Al-Quran. Maksudnya kita lebih suka cerita dari luar Al-Quran. Umat Islam itu banyak sekali menjadikan Abu Nawas atau Abu Nuwas sebagai sumber-sumber berpikir. Ya, memang bagus cerita-cerita, tetapi tetap saja itu manusia biasa. Iya, tetap harus kita merujuk kepada Al-Quran. Dan banyak di masyarakat kita itu dalam tindakan-tindakannya mencontoh Abu Nawas misalnya. Jadi seperti itu, walaupun Abu Nawas pada zamannya mungkin adalah ulama juga, tetapi intinya adalah yang menjadi sumber primer tetap Al-Quran. Kenapa Al-Quran mengatakan wa qad khaba man iftara, merugilah orang atau binasalah orang-orang yang mengada-adakan. Di pikirannya itu hanya diisi dengan yang mengada-adakan. Ya. Mata'un qalilun. Ingat, Al-Quran mengatakan mendapatkan keuntungan, tak keuntungan materi, tak keuntungan nama, popularitas, angkat, jabatan, itu hanya kesenangan yang sedikit. Ya. Dunia ini sendiri seandainya kita miliki semuanya tetap sedikit. Ya. Mata'un qalil, itu adalah kesenangan yang sifatnya sedikit. Ya. Bahkan sangat sedikit dibanding dengan akhirat. Ya. Nah, Allah mengatakan apa? Kesenangannya sedikit, tapi di akhirat walahum adzabun alim. Tapi di akhirat mereka mendapatkan azab, hukuman yang pedih. Sekarang kita mau yang mana? Ya, mendapatkan kesenangan yang sedikit tapi dapat azab yang pedih di akhirat, atau kita menjadikan seluruh kehidupan dunia ini sebagai jembatan menuju kepada kemenangan akhirat. Ya, jadi harusnya apa yang ada di dunia ini dijadikan sebagai modal, sebagai investment untuk berjaya nanti di akhirat. Kalau tidak kita mengejar mata'un qalil, maka di akhirat kita akan mendapatkan adzabun alim. Jadi inilah yang harus kita hindari, karena dunia ini adalah mata'un qalil, sedikit sekali. Ya. Orang-orang yang meninggal dunia kan bawa. Kita katakan itu raja yang paling kaya sekarang di dunia adalah Raja Thailand. Kekayaannya sampai 700 triliun rupiah kalau dirupiahkan, 700 triliun. Ya. Sekarang nanti kalau meninggal dunia, apa di bawah itu hartanya? Kan tidak. Jadi artinya bahwa itu yang kita ceritakan bukan buruknya, tetapi itu orang paling kaya. Orang punya kekayaan 700 triliun kan luar biasa. Ya.
membayangkan 100 miliar saja enggak, apalagi 700 triliun. Nah, jemaah sekalian berbahagia, nah, itu pun juga sebanyak-banyak seperti itu kalau meninggal nanti kan tidak dibawa, diwariskan kepada penggantinya, raja berikutnya. Nah, seperti itu. Jadi artinya tetap sedikit, yang dinikmati cuma sedikit. Sebanyak-banyaknya kita punya uang yang untuk membeli seluruh makanan bisa, tapi yang masuk ke tubuh kita itu cuma yang melewati tenggorokan, dan itu paling sepiring satu kali makan. Itu sudah banyak sekali. Semakin usia bertambah, semakin sedikit kemampuan untuk makan. Seperti itu. Nah, jadi hanya sedikit yang melewati tenggorokan. Ya, seperti itu. Dengan demikian, maka sebanyak-banyaknya harta kita, hakikatnya yang kita nikmati cuma sedikit. Mataun qalil. Ya. Yang kita khawatirkan adalah kalau yang mataun qalil kita nikmati di dunia itu sedikit, tetapi menjadi sebab adzabun alim di akhirat. Tentu kita mengucapkan na'udzubillah min dzalik. Surat 3, surat Al-Imran 197. Allah berfirman, mataun qalil, kesenangan dunia itu kesenangan yang sedikit. Ya. Buat apa kata Tuhan ini mengambil mataun qalil? Summa ma'wahu. Kemudian di akhirat nanti tinggal mereka jahanam, neraka jahanam. Wa bi'sal mihad, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat tinggal. Maksudnya mihad di sini seburuk-buruknya tempat peristirahatan terakhir. Ya, jadi neraka jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat tinggal terakhir, karena di sana adalah abadi. Kita akan selama-lamanya di sana. Jadi mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Surat Al-Hadid ya. Surat 57 20 Allah berfirman, i'lamu, ketahuilah, catatlah, camkanlah, annama, bahwasanya al-hayatud dunia, kehidupan dunia itu la'ibun, hanyalah permainan. Jadi al-hayatud dunia, kehidupan dunia itu la'ibun, hanyalah permainan, walahun, dan senda gurau. Di tempat lain ini duluan, di tempat lain dikatakan innamal hayatud dunya lahun wa la'ibun. Kalau di sini la'ibun wa lahun, sama saja. Permainan dan senda gurau. Kata permainan itu bukan aslinya, senda gurau juga bukan seriusnya. Seriusnya mana? Di akhirat. Aslinya mana? Di akhirat. Dunia hanya permainan. Ini hanya sandiwaranya. Ini adalah apa namanya? Ini adalah wayangnya, bioskopnya saja di sini nih. Nanti kalau setelah bioskop kan kita balik ke rumah. Nah, di mana rumahnya? Di akhirat. Setelah kita bersenda gurau, kita serius. Seriusnya mana? Di akhirat. Al-Quran mengatakan, hanya saja kehidupan dunia itu bagaikan permainan dan senda gurau saja. Wazinatun, di dunia ini kita mendapatkan zinatun, perhiasan. Pangkat itu perhiasan, sekolah yang tinggi itu titel-titel, predikat-predikat itu adalah perhiasan saja. Ya. Jadi gelar-gelar apapun, gelar akademik, gelar ningrat, gelar-gelar apapun, gelar-gelar pangkat dan jabatan, itu perhiasan saja. Ya. Apa sebabnya? Di akhirat tidak pernah kita dipanggil berdasarkan gelaran-gelaran itu. Watafakhurun, bermegah-megah, ya. Berlomba-lomba untuk bermegah-megahan. Ya, saling flexing, mempertunjukkan barang-barang brandednya. Jadi watafakharun bainakum. Dunia ini adalah tempat untuk saling membangga-banggakan, saling bermegah-megahan di antara kalian. Ya. Watakatsur, dan juga saling memperbanyak. Takasur itu dari kata kasir, banyak. Ya. Jadi ini yang bermegah-megahkan sebetulnya ini adalah memperbanyak. Takasur, berlomba-lomba untuk memperbanyak. Tidak bolehkah kita memperbanyak? Boleh, tapi tidak perlu kita merasa kita berlomba dengan si A, si B. Nggak perlu. Kita melakukan yang terbaik saja. Dunia ini kita kerjakan yang terbaik. Kita mengurangi waktu kita untuk terbuang-buang. Jangan sampai yang namanya mubazir itu hanya makanan. Ingat, mubazir paling berbahaya itu adalah waktu. Kenapa? Karena waktu kita buang-buang sia-sia, tidak bisa balik, tidak bisa diapa-apakan. Kalau makanan kita beli berlebih, bisa kita berikan kepada tetangga, atau misalnya orang lain. Bahkan kalau dia basi, bisa kita berikan kepada hewan yang masih bisa memakannya, seperti kucing, anjing, dan sebagainya.
Tapi kalau waktu yang berlalu tidak bisa digunakan oleh siapapun. Jadi oleh sebab itulah terkadang kita sudah benar tidak memboros dalam hal makanan, pakaian dan minuman, tapi kita masih banyak memboros dalam waktu. Ya. Maka kita tidak apa-apa kita memperbanyak harta benda kita, tapi bukan untuk dibangga-banggakan, untuk kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Watakasur namanya. Watakasurun fil amwali wal aulad. Berlomba-lomba memperbanyak harta benda dan anak-anak. Membangga-banggakan anaknya dan sebagainya. Kama sali ghaitin a'jabal kufar. Maksudnya dunia ini kan di atas ini, kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini adalah seperti perumpamannya dengan gait, hujan. Kalau hujan turun itu kan menggembirakan siapa? Petani. Kenapa? Karena tanaman-tanamannya, pertaniannya akan subur. Kama taligaitin a'jabal kufara banatuhu. Dia senang sekali karena pertaniannya, tumbuh-tumbuhannya, tanaman-tanamannya, pokok-pokoknya akan tumbuh subur. Summa yahiju fatarahu. Tapi mereka lupa bahwa nanti lama-kelamaan tadinya hijau, sekarang tiba-tiba jadi kering. Yahiju itu kering. Ya. Setelah kering, fatarahu musfarah. Lalu kemudian kuning. Ya. Kuning. Kita gampang melihat ini kalau di daerah 4 musim yang menjelang musim gugur, itu pasti kuning semuanya. Suma yakun hutama. Tapi setelah itu hancur lagi. Nah, begitulah kehidupan dunia. Tadinya dibanggakan. Kenapa? Karena subur. Lama-kelamaan, kemudian kita sudah lihat mulai kering. Ya, setelah kering, kuning. Kuning hancur, jatuh hancur. Wa fil akhirati adzabun syadid. Ingat, kalau kita menyanyiakan ini tadi, maka di akhirat kita bisa mendapatkan adzabun syadid. Ya. Di akhirat kita dapat adab yang keras, yang pedih, tetapi ingat, bisa juga mendapatkan maghfirah dan ridho. Maghfiratun minallahi wa ridwana. Maka yang kita kejar adalah maghfiratun minallahi wa ridwana. Jadi harta benda kita yang kita tadi gunakan di sini takasur, maka harusnya kita menggunakan untuk mengejar ampunan dan ridhonya. Baru ditutup dengan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah mata kesenangan al-ghurur. Kalau tadi katakan mata'ul qalil, sekarang mata'ul ghurur. Kesenangan ini sedikit tetapi juga menipu. Maka artinya apa? Bukan berarti kita tidak boleh menikmati dunia. Kita harus menikmati dunia, tetapi dengan catatan. Harus kita catat di pikiran kita bahwa sebanyak-banyaknya dunia ini sedikit di sisi Allah. Yang kedua, hati-hati, dunia ini bisa menipu. Mata'ul ghurur. Jadi, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah kesenangan yang menipu saja. Kemudian ayat berikutnya, wa 'alal ladzina hadu harramna. Jadi tadi di atas kita bicara tentang yang diharamkan bagi umat Islam. Nah, ini berbicara tentang orang Yahudi dulu, orang Yahudi. Maksudnya itu yang lebih dahulu daripada Islam. Wa 'alal ladzina hadu, dan atas orang-orang Yahudi kami pun menentukan haramna ma qasasna 'alaika. Kami telah mengharamkan juga kepada mereka apa yang kami ceritakan alaika kepada Muhammad. Min qabl sebelumnya. Di mana? Nanti di surat Al-An'am. Jadi kami telah menceritakan kepadamu tentang apa-apa yang diharamkan kepada orang Yahudi. Wa ma zalamnahum, kami tidak menzalimi mereka, walakin akan tetapi kanu anfusahum yazlimun. Jadi mereka ditambahkan hal-hal yang diharamkan. Dan apa kata Allah? Itu adalah hukuman. Dan hukuman itu bukan karena Allah menzalimi mereka, tetapi karena mereka sendiri yang memilih untuk menzalimi dirinya sendiri. Wa ma zalamnahum, bukan kami, kata Tuhan, yang menzalimi mereka, walakin akan tetapi kanu mereka anfusahum yazlimun. Jadi kalau Bani Israel itu banyak dikutuk dalam Al-Quran, maka kemudian bukan karena Allah menzalimi mereka, tetapi kanu anfusahum yazlimun, karena mereka sendiri memilih untuk menzalimi dirinya sendiri. Kita tahu masih ada Nabi Musa, masih ada Nabi Harun,
yang menyelamatkan mereka dari perbudakan yang sangat parah, sangat fatal di Mesir. Setelah mereka sampai kembali di Baitul Maqdis, mereka menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun untuk pergi berperang berdua, mengusir orang-orang di sana, baru mereka mau masuk. Ya, luar biasa kan? Akhirnya apa yang terjadi? Mereka oleh Allah dibuat terlantar, tidak boleh masuk ke Baitul Maqdis selama 40 tahun terbengkalai, terlunta-lunta di padang pasir. Ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Surat Al-An'am tadi nih, ya, tadi yang dikatakan yang telah kami sampaikan sebelumnya. Sebelumnya di mana surat Al-An'am 146 nih? Kan dikatakan tadi di sini. Nih. Wa 'alal ladzina hadu, dan kepada orang-orang Yahudi haramna, kami pun mengharamkan beberapa jenis makanan, maka sasna alaika min qabl, yang telah kami ceritakan kepada Muhammad sebelumnya. Sebelumnya di mana? Nah, di sini ternyata di surat Al-An'am. Surat ke-6 146. Ini. Allah berfirman, wa 'alal ladzina hadu, dan kepada orang-orang Yahudi haramna, kami pun mengharamkan kepadanya. Apa yang diharamkan? Kulladzi zufurin, setiap yang berkukuh. Setiap kulladzi zufurin, setiap yang berkuku, maksudnya setiap hewan yang berkuku, kuku tajam maksudnya, dan juga burung-burung yang berkuku tajam. Jadi kulladzi zufurin, mereka tidak boleh makan. Wa minal baqari, begitu juga sapi, wal ganam, kambing, haramna alaihim, kami haramkan kepada mereka. Apa yang diharamkan? Bukan daging sapi dan kambingnya, tetapi syuhumahuma, kami mengharamkan lemak daripada keduanya. Jadi kan biasanya kalau kita membeli daging sapi atau kambing kan ada lemaknya. Nah, ini lemaknya kambing sapi diharamkan juga kepada keduanya. Illa ma hamalat zuhuruhuma, kecuali lemak fat yang melengket yang bersama dengan dagingnya, zuhuruma, di punggung keduanya. Awil hawaya ya, ataukah al hawaya, perut besar ya. Perut besar maksudnya di sini usus ya. Aw ma khalata aw makhtalata bi azmin, ataupun maksudnya di sini tadi lemak yang ada pada usus besarnya, di perutnya, ataukah lemak yang bercampur dengan tulang. Aw ma khalata bi azmin. Ini kan akhirnya menjadi berat bagi mereka kan? Karena kalau mereka ini nggak bisa makan itu, nggak bisa makan kondro jadinya, nggak bisa makan nggak bisa makan iga bakar. Ya. Karena kan kalau tulang itu biasanya pasti ada lemaknya sesedikit apapun. Jadi mereka benar-benar harus membersihkan itu dengan sebersih-bersihnya. Dzalika jazainahum bibaghihim. Yang demikian itu kami hukumkan mereka karena kedurhakaan mereka. Jadi artinya memang sebelumnya, artinya kita memang terutama setelah kesehatan maju ya, bahwa yang namanya lemak itu dikurangi. Tetapi yang namanya hewan kan hampir tidak ada yang tidak berlemak, ada lemaknya. Nah, bagi Bani Israel itu diharapkan lemak-lemak itu. Ya. Zalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun. Yang demikian itu tadi kami berikan balasan karena mereka durhaka. Wa inna, sungguhnya kami lasadiqun. Benar, maksudnya hukuman itu yang berat. Jadi hukuman tetapi sekaligus bermanfaat, yaitu lemak. Ya. Wa ma zalamnahum, dan kami tidak menzalimi mereka. Jadi kami, kata Tuhan, tidak pernah menzalimi manusia, termasuk Bani Israel. Walakin, akan tetapi, zalamu anfusahum. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Bani Israel itu adalah diutamakan terhadap seluruh alam, Al-Quran berkali-kali mengatakan bahwa mereka itu banyak menzalimi dirinya sendiri. Jadi bagaimana mereka menjadi fadal tukum alal alamin kalau menzalimi dirinya sendiri. Ya. Al-Quran mengatakan wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Bukan kami yang menzalimi mereka, akan tetapi mereka sendiri yang zalim kepada diri mereka sendiri. Ini ayat berlaku umum siapapun juga. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Kita yang zalim kepada diri kita sendiri. Fama agnat
anhum alihatuhumul lati yad'una min dunillah min syai'. Nah, setelah mengalami masalah, mendapatkan musibah atau azab, ujian, cobaan yang berat, maka Tuhan-Tuhan yang mereka sembah sebelumnya, ingat, masih ada Nabi Musa, masih OTW, perjalanan on the way, pergi ke Baitul Maqdis dari Mesir. Dalam perjalanan, mereka berjumpa dengan perkampungan yang menyembah berhala. Mereka meminta kepada Nabi Musa untuk membuatkan juga patung. Itu kan luar biasa. Bayangkan meminta nabinya membuatkan patung. Maka patung-patung mereka, ilah-ilah mereka itu, yang tadinya mereka sembah selain daripada Allah, tidak bisa memberikan manfaat sesedikit apapun, min syai'. Lamma ja'a amru rabbik, tatkala datang azab Tuhanmu. Lama ja'a amru rabbik. Jadi tidak bisa berbuat itu semuanya. Wa ma zaduhum ghaira tatbib. Dan tiadalah bertambah bagi mereka kecuali hanyalah kebinasaan. Jadi bukan keutamaan yang bertambah, tetapi kebinasaan. Wa ma zaduhum ghaira tatbib. Jadi tidak bertambah bagi mereka kecuali, maksudnya Nabi datang harusnya kan memuliakan mereka, membuat mereka jadi mulia. Tapi kedatangan Nabi tidak menambah apa-apa bagi mereka kecuali kebinasaan. Karena Nabi masih hidup, mereka bahkan berani melawannya. Ayat berikutnya. Jemaah sekalian, perhatikan ayat berikut ini tentang taubatnya. Banyak di antara kita itu berpikir bahwa Tuhan itu menerima taubat hambanya walaupun sudah sampai di nyawanya atau nafasnya sudah sampai di kerongkongan. Coba ayat berikut ini, kita selalu menggunakan Al-Quran sebagai rujukan. Apa kata Allah? Summa inna rabbaka lilladzina amilus su'a bijahalatin. Kemudian sungguhnya Tuhanmu terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan buruk, jahat. Su ini perbuatan buruk, perbuatan jahat. Jadi Tuhanmu terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan buruk, jahat. Ingat, kenapa dia melakukannya? Bijahalatin, karena ketidaktahuan, karena kebodohan. Jahala itu ketidaktahuan. Ingat kata-kata jahal. Tidak rasional, karena ketidaktahuan. Maka ada yang mengatakan, kalau begitu, bagusnya kita tidak perlu tahu. Biar nanti menerima taubat di sini. Begitu. Karena dikatakan, sungguhnya Tuhanmu terhadap orang-orang beramal atau melakukan perbuatan jahat, tetapi karena ketidaktahuannya, summa tabu, kemudian mereka bertaubat, membak didalika, setelah itu Allah menerima taubatnya, kurang lebih begitu. Nah, jemaah sekalian, justru sengaja untuk tidak mempelajari sesuatu itu adalah dosa besar. Ya, ayat pertama turun bukan perintah sholat, bukan perintah puasa, bukan perintah haji, tetapi perintah belajar. Ingat, ayat pertama turun itu adalah perintah belajar, Iqra. Ya, umat Islam semua paham ini. Nah, jadi sayang seribu sayang, umat Islam itu termasuk umat ataukah komunitas yang paling rendah minat bacanya. Ini kan lagi-lagi paradoks namanya ini. Nah, umat Islam itu merasa bersalah kalau tidak salat sunat, tetapi tidak pernah bersalah kalau tidak membaca. Pada salat sunat itu kan sunat, membaca wajib. Ya, perintahnya Iqra. Ya, bayangkan. Jadi umat Islam gampang melakukan sebuah amalan sunat. Bahkan mereka bisa pergi berhaji membayar sampai 1 miliar kalau di Indonesia. Jadi Indonesia ada namanya Haji Furodah, itu bayarnya bisa 1 miliar, satu orang, 1 miliar. Ya, padahal begitu kita periksa HP-nya, bahkan tidak ada isinya playbooks-nya. Tidak ada isinya library playbooks-nya. Padahal itu kan banyak gratis di sana. Atau kalau tuh ada yang dijual semahal-mahalnya paling 1 juta buku di sana itu di playbooks. Itu sudah bagus sekali. Biasanya berbahasa asing, berbahasa Inggris. Tetapi kok bisa membayar pergi berhaji sampai 1 miliar. Suami istri 2 miliar. Sementara di handphonenya tidak ada playbooks. Ya. Bapak, ibu-ibu, coba perintah semuanya handphonenya ada nggak playbooksnya?
Setelah ada playbooks-nya, coba periksa ada nggak isinya di library-nya. Kalau tidak ada, berarti kita juga jangan sampai masuk kategori ini, jahal juga. Ya. Dan kita sengaja, kenapa? Karena sudah ada handphone, buku gratis, kamu gitu. Ya, namanya playbooks itu seperti ini, Pak sekalian ya. Ini namanya playbooks ini nih. Ya. Ini nih, playbooks ini. Ya, ini. Nah, kalau kita nanti pencet di sini keluar nih. Ya. Nah, gini nanti. Nah, di sini nanti ada library-nya di bawah sini nih, ini library. Ya. Ini library-nya nih. Ini. Semua buku ada di sini nih, ke bawah nih. Kita sudah berisi nggak library-nya kamu gitu. Ini ada shelf-nya di sini, ada rak-raknya di sini nih. Ini ada semua nih. Arabic sekian buku ini, macam-macam tema nih. Ya. Islamic Philosophy, Logik, 55 dan seterusnya ini ada di bawah. Ini buku pribadi saya ceritanya nih, jemaah sekalian. Ya. Ya, jadi seperti ini. Jadi itu adalah namanya. Ada nanti berseri di sini, berseri juga ada di sini nih, yang berseri-seri di sini nih. Ya. Jadi bagus sekali dan ini tidak perlu lagi rak buku yang besar di rumah. Ya, habis itu difoto, dibangga-bangga, tidak dibaca juga. Nah, Jemaah Skeser Bahagia ini cukup di sini dan ini bisa dibawa kemana-mana. Ya. Nah, jadi Jemaah Skeser Bahagia coba perhatikan, ada nggak kita punya playbooks? Ya. Kalau enggak, kan berarti kita jangan-jangan masuk kategori jahil ini. Ya. Sementara ayat pertama turun apa? Membaca, Iqra. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Jadi coba bapak-bapak, ibu-ibu kita uji masing-masing, ada nggak di handphonenya playbooks? Ya, kayak tadi nih. Ya. Kita keluar dulu ya. Ini nih, playbooks ini nih. Ada nggak playbooks kayak gini nih? Ya. Kalau tidak ada, nah harus diadakan. Gampang. Di Play Store aja di download ini. Biasanya sudah langsung terdownload itu kalau kita beli handphone. Tinggal isi, ada nggak isinya? Kamu gitu. Ada isinya. Ya. Tadi library-nya. Karena kalau dibuka library tadi, seperti di sini, tadi, kalau masih di sini, ya bukan kita punya itu kalau di sini. Ya. Nanti kita coba beli. Nah, masuk di sini kita. Yang ada di sini nanti yang pernah kita buka seperti ini. Ya. Pernah kita baca. Muncul di sini nih. Ya. Nah, ini library-nya. Nah, jadi begitu jemaah sekalian ya. Ya, jadi ini supaya kita kan prihatin umat Islam itu rendah sekali minat bacanya. Padahal ayat pertamanya Iqra. Ya. Ingat umat Islam dulu maju itu buat pertengahan karena kemampuan membacanya hebat. Ya. Bapak Ibu sekalian, waktu Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol, itu di Baghdad pada saat itu ada 1.500, ya bayangkan 1.500 perpustakaan yang kecil-kecil, yang besar ada satu. Ya, bahkan dikatakan 1.500 itu adalah termasuk di dalamnya selain tempat membaca juga adalah toko buku di Baghdad pada saat itu. Kemajuan umat Islam. Tapi sekarang ya, harusnya kita lebih gampang. Nah, jadi seperti itulah Jemaah Skeser Bahagia, kita selalu memberikan dorongan di sini karena jangan sampai kita umat Islam ini hanya menjadi memalukan nanti Rasulullah di akhirat. Rasulullah mengatakan, jadilah kebanggaan kami nanti di hadapan Allah, di hadapan manusia juga. Jangan justru menjadi beban bagi kami. Ya. Jadi inna rabbaka, kita belum baca tadi dari atas. Jadi summa inna rabbaka lilladzina amilus su'a bi jahalatin, karena ketidaktahuan summa tabus, kemudian bertaubat mimba dizalik setelah itu. Jadi bertaubat setelah kejadian itu, setelah melakukan kerusakan, kejahatan atau kesalahan karena kebodohannya, lalu bertobat secepatnya. Nah, apa artinya bertobat secepatnya? Belajar. Bukan bertobat namanya kalau melakukan kesalahan karena ketidaktahuan, tetap tidak belajar lagi. Nah, jadi kata-kata taubat di sini dimulai dengan berhenti, lalu kemudian aslahu, apa arti aslahu? Belajar, karena lawan daripada ini kan dikatakan di sini. Summa tabu mimba didzalika, kemudian langsung bertobat setelah kejadian itu. Jadi mimba didzalika di sini, adalah setelah asu di sini. Ya. Setelah asu bijahalatin, melakukan kejahatan dengan ketidaktahuan. Nah, setelah itu langsung ya melakukan taubat. Ini mimba didzalik. Setelah bertaubat apa yang dilakukan? Aslahu. Coba Bapak merenungkan apa aslahunya di sini? Tentu melawan ini. Kalau tadinya jahal, sekarang harus belajar. Ya. Jadi tanda orang bertaubat di sini adalah belajar.
Karena tadi tergelincir karena ketidaktahuan bijahalatin. Karena tergelincir karena bijahalatin, maka tanda dia bertobat adalah setelah bertobat, mengaku bertobat, dia melakukan aslahu. Apa itu aslahu? Dia memperbaiki kembali pengetahuannya, melawan kebodohannya dengan belajar. Nah, setelah belajar, inna rabbaka min ba'diha laghafur rahim. Sungguhnya Tuhanmu setelah itu baru mengampuni. Coba lihat ini gimana sekali. Jadi barulah berlaku ini. Jadi mim ba'diha setelah apa di sini? Ba'dihanya di sini. Ya, setelah di sini, ya. Setelah ini tadi, ya. Dan aslah apa? Setelah tadi di sini taubat, ya. Taubat baru aslahu. Apa aslahunya tadi? Belajar, ya. Setelah itu barulah Ghafurur Rahim. Baru Allah memberikan ampunan dan kasih sayangnya kepadanya. Jadi Ghafurnya Allah dan Rahimnya Allah tidak berlaku secara otomatis. Ada mekanismenya, ada step-stepsnya, ada tahapan-tahapannya, ada marhala-marhalanya, seperti itu. Surat An-Nisa, surat 4 ayat 17. Ini taubat juga ini, coba perhatikan ini. Innamat taubatu, hanya saja taubat itu Allah yang diterima oleh Allah, lilladina ya'maluna su'a bijahalatin. Sama tadi kan? Hanya saja taubat yang Allah terima untuk atau diberikan kepada orang-orang yang, artinya penerimaan taubat bisa jadi artikan sungguhnya taubat yang Allah terima dari orang-orang yang melakukan perbuatan asu, kejahatan bijahalatin dengan kejahilannya nih. Kejahilannya, kebodohannya. Kalau di sini kebodohannya, bijahalatin. Kalau di sini tadi apa? Tadi bijahalat dengan saja, ini kok tidak ada, cuma dengan, ya. Tidak lengkap ini ya. Kalau di sini berarti karena kebodohannya nih. Bijahalatin. Karena kebodohannya. Atau di sini dengan kebodohannya. Karena kebodohannya, ya. Kalau di sini karena kejahilannya atau kebodohannya. Summa yatubuna min qarib, kemudian mereka bertobat. Kata-kata min qarib itu tidak jauh setelah itu. Jadi nih ayat ini menjelaskan ayat ini. Kalau di sini kan dikatakan mim ba'di dzalika, setelah itu. Nah, setelahnya kan bisa panjang. Ya. Kita sekarang kan periodenya setelah Nabi Muhammad, tapi jauh 1400 tahun. Nah, pertanyaan kata-kata mim ba'di dzalik itu kapan? Ya, kan setelah itu. Nah, ternyata di sini dijelaskan yaitu min qaribin, tidak jauh, dekat. Jadi segera setelah melakukan perbuatan buruk karena ketidaktahuannya, segera ya bertaubat, ya tidak lama setelah itu. Apa taubatnya tadi? Menyadari bahwa kejahatannya itu karena ketidaktahuannya, lalu kemudian memperbaikinya kembali dengan belajar. Nah, siapa yang melakukan seperti ini? Faulaika yatubullahu alaihim. Mereka itulah yang Allah terima taubatnya. Yatubullah, Allah terima taubat atas mereka. Faulaika yatubullahu alaihim. Wa kana Allahu, dan adalah Allah aliman, mengetahui semua perbuatan kita, tapi ingat Allah juga hakimah, bijaksana, arif. Jadi inilah yang kita harus harus kita lakukan. Surat Taubah juga ada nih. Surat 9, 104. Alam ya'lamu, apakah mereka tidak tahu? Annallah, sungguhnya Allah, huwa dialah yaqbalu taubata, dialah yang menerima taubat an ibadi dari hambanya. Wa ya'khudus sadaqah, dan menerima sedekah. Nah, kenapa disambungkan di sini? Artinya, salah satu tanda kita, salah satu cara untuk bertaubat atas perbuatan buruk tadi atau jahat tadi adalah dengan bersedekah. Ya, bersedekah. Jadi belajar, setelah itu bersedekah. Wa ya'khudus sadaqatin, bersedekah. Ya. Kalau di Kristen itu bahkan ditentukan namanya dosa, tebusan dosa. Kalau di kita tidak, ya tergantung kemampuan saja. Jadi salah satu cara untuk membuat dosa kita diampuni adalah rajin bersedekah. Wa annallaha huwat tawwabur rahim. Dan sungguhnya Allah itu adalah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Ini sudah jelas cuma sekalian. Jadi sedekah ini adalah tindakan sosial, sedangkan belajar kembali tadi adalah tindakan intelektual.
Kita sampaikan bahwa Islam itu 4 sisinya. Sisi pertama adalah intelektual, kedua adalah spiritual, ketiga ritual, keempat sosial. Tindakan sosial. Wa anallahu wat-tawwabur rahim. Allah itu Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ayat terakhir. Sekarang bicara tentang Ibrahim. Kalau kita lihat tadi Ka'bah, ingat Nabi Ibrahim yang membangun kembali Ka'bah tadi itu. Inna Ibrahim, sungguhnya Ibrahim itu, Nabi Ibrahim maksudnya, karena adalah ummatan qanitan lillahi hanifa. Inilah yang harus kita miliki. Ibrahim memang ini pribadinya Ibrahim. Tapi ingat, Ibrahim itu kan harusnya menjadi uswah bagi kita. Ya, Ibrahim itu harus menjadi uswah. Jadi laqad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah. Ya, jadi bagi Nabi Ibrahim bagi kita itu ada uswatun hasanah, bukan hanya pada Nabi Muhammad. Kalau di dalam surat surat Al-Ahzab 33 dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kalau dalam surat At-Talaq dikatakan laqad kana lakum fi Ibrahim walladzina amanu ma'ahu uswatun hasanah. Ya, jadi pada Ibrahim dan orang-orang bersamanya ada uswatun hasanah. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan. Sungguhnya Ibrahim itu adalah umat. Ya, cuma di sini diartikan di balik imam di sini ya. Jadi bisa kita terangkan kenapa disebut imam di sini. Padahal ini tulisannya di sini umat. Ya. Ingat bahasa Arab itu imam juga, imamun. Bentuk jamaknya aimma. Ya. Kalau umat itu bentuk jamaknya umamun. Ya. Jadi ada umamun, ada aimma. Kalau umat, umamun. Kalau imam, aimma. Ya. Nah, sekarang dikatakan Ibrahim ke umat. Maksudnya bahwa siapa saja yang menjadikan Nabi Ibrahim sebagai nabinya, dan ini artinya apa? Ibrahim menjadi nabi kita itu 3 agama besar sekarang. Islam, Nasrani, dan Yahudi harusnya menjadi satu umat. Ya, disebut dengan Abrahamic faith. Ya. Abrahamic faith, yaitu kepercayaan atau keimanan kepada Nabi Ibrahim. Ya. Harusnya Nabi Ibrahim itu adalah satu umat. Kenapa? Karena dia adalah imam. Nah, di tempat lain dikatakan Nabi Ibrahim itu adalah imam, artinya apa yang namanya umat itu ada imamnya. Perhatikan di sini. Kita lihat di sini surat Al-Baqarah 124 ini ya. Surat 2:124. Allah berfirman, "Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatamahun." Dan ingatlah tatkala Tuhannya Nabi Ibrahim menguji Ibrahim bikalimatin dengan beberapa kalimat, fatamahun, lalu Nabi Ibrahim menunaikan semuanya. Lalu kemudian Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim ya, "Inni ja'iluka," sekarang sungguhnya aku sekarang melantik kamu wahai Ibrahim, linnasi, kepada seluruh manusia, imama. Ini imam nih. Bukan umat di sini, imama. Ini imama ya. Inni ja'iluka linnasi imama. Ya. Jadi Ibrahim itu imam, tapi kenapa di sini disebutkan umat? Ya, umat. Ya. Karena yang namanya umat itu harus ada imamnya. Nabi Ibrahim imam. Semua yang mengikuti Nabi Ibrahim satu umat namanya. Jadi yang namanya umat itu harus ada imamnya. Maka bertanyalah kita sekarang, kalau umat Islam itu adalah umat, Al-Quran mengatakan kan kuntum khaira ummah, maka siapakah imamnya? Kalau kita tidak, berhati-hati. Karena ada hadis mengatakan siapa meninggal tidak mengenal imamnya, nanti matinya mati jahiliyah. Ingat tadi di atas ayatnya, bijahalatin jahiliyah. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Jadi itu umat. Nah, kita lihat lagi di sini nih. Coba kita mundur ke bawah di sini. Ya. Jadi kita teruskan dulu. Lalu kemudian Allah berfirman, "Inni ja'iluka linnasi imama." Saya mengangkat kamu Ibrahim kepada seluruh manusia sebagai imam. Nabi Ibrahim berkata, "Ya Allah, imam ini saya minta diteruskan oleh dzurriyyati wa min dzurriyyati, keturunanku." Allah berkata menjawab, "La yanalu ahdi zalimin."
Yang akan meneruskan tugas imamamu adalah zuriatmu, tetapi zuriatmu yang tidak pernah melakukan kezaliman. La yanalu ahdi zalimin. Ya, janjiku ini ataukah pengangkatanku kepadamu sebagai imam bagi seluruh manusia, la yanalu tidak akan berlaku pada orang-orang ataukah keturunanmu yang zalim. Jadi hanya berlaku pada yang tidak zalim. Artinya apa? Maksumin namanya. Hanya orang-orang yang terjaga berlaku imam ini. Nah, inilah nanti yang dimasukkan lagi di ayat 27 nih. Coba kita lihat 27. Ya. Ada umat di sini juga nih. Ya. Ini umat 28 ya ini, 28. 128 maksudnya. Rabbana, wahai Tuhan kami, ini kata Nabi Ibrahim dan Ismail ini. Di atas kan Ibrahim Ismail ini. Ismail ini, Ibrahim Ismail. Rabbana, wahai Tuhan kami, waj'al lana, jadikanlah kami muslimah ini, kami maksudnya Ibrahim dan Ismail, dua orang yang berserah diri kepadamu, laka kepadamu. Muslimah ini laka, dua orang muslim kepadamu. Wa min zuriyatina, dan juga zuriat kami, keturunan kami, ummatan muslimatan laka, menjadi umat. Jadi keturunan kami yang suci siapa? Ya semua. Nabi Musa keturunannya jadi satu umatnya, Nabi Muhammad satu umatnya juga, yang semuanya punya imam. Nih, ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina, dan ajarkanlah kepada kami cara ibadah kami, manasik kami, wa tub alaina, dan kalau kami salah terimalah taubat kami, innaka antat tawwabur rahim, karena sungguhnya engkaulah Tuhan yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ya, jadi jelas gimana sekalian ya. Nah, jadi itu adalah Nabi Ibrahim ya. Kita lihat di sini nih. Ada kata-kata kanit di sini. Kita ingin tahu apa itu kanit. Kan tadi ada di sini kanit ini. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Jadi umat yang qanit lillah hanifah. Ya. Jadi tiga sebutnya di sini. Ummatan, qanitan, hanifah. Jadi dia adalah umat yang qanit dan hanif. Jadi qanitan di sini sifat terhadap ummatan. Hanifah juga sifat terhadap ummatan. Nah, di sini kita lihat ummatan qanitan lillahi hanifah. Yaitu ya Allah, ini sungguhnya Ibrahim itu adalah umat yang qanita. Qanita ini menjadi bahasa kita kunut. Nah, di sini diartikan taat. Ya, ini diartikan patuh di sini, patuh. Qanita lillah, patuh kepada Allah, ini patuh. Ya. Qanitan. Kalau hanifan ini kan tadi tidak punya kepentingan dalam dirinya. Tidak memperjuangkan satu kelompok manusia. Itu hanifah. Memperjuangkan kebenaran. Apa itu qanita? Kita lihat di sini tadi nih. Allah berfirman di surat Al-Baqarah 238, hafizu ala salawat. Peliharalah salat 5 waktu kalian. Salawat ini untuk jamak ya. Hafizu ala salawat. Jadi salawat untuk jamak dari salat itu sama persis dengan salawat. Bersalawat kepada Nabi ya. Kata-kata salawat itu dari kata yusallu itu adalah yusallun ala Nabi, itu adalah salawat. Hafizu ala salawat. Kenapa salat dan salawat sama? Karena tidak sah salat kalau tidak ada salawatnya. Peliharalah salat-salat kalian, wassalatil wusta, dan salat tengah. Ya. Salat tengah itu ada mengatakan asar dan isya. Wa qumu lillahi qanitin, dan tetaplah kum itu berdirilah kepada Allah qanitin dalam keadaan kunut. Kunut itu berdoa, tunduk, memohon kepada Allah. Berdirilah. Makanya ada yang menganggap ayat ini sebagai dalil untuk pentingnya kunut waktu kita sholat. Pada saat berdiri nih, kumu tetaplah berdiri semata-mata ke Allah dalam keadaan kunut. Ya, seperti itu. Kemudian surat Az-Zumar. Amman huwa qanit, ini qanit. Ataukah apakah orang yang qanitun, taat beribadah, berdoa tentunya. Ana al-laili, di sebagian waktu malam. Sajidan dalam keadaan sujud. Wa qa'iman dalam keadaan berdiri. Ya. Yahzarul akhirah, dan mereka sangat berhati-hati tentang akhirat. Takut kepada akhirat. Wa yarjuna rahmata rabbih, dan harapannya cuma satu, rahmat Tuhannya. Bukan pujian, bukan apresiasi. Bukan pangkat dan jabatan. Qul, katakanlah, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah Muhammad, apakah sama antara orang yang berilmu dan tidak berilmu?
orang yang mengetahui dan tidak mengetahui. Artinya di antara ciri orang yang kunut itu atau qanitun itu adalah berilmu. Ingat, berilmu. Bagaimana cara berilmu tadi? Iqra. Karena di sini dikatakan hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Kalau berilmu tidak ada kaitannya dengan qanitun di sini, harusnya di sini bukan hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, tetapi apakah sama antara malam dan siang misalnya, gelap dan terang. Tapi menggunakan kata-kata alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Tapi apa kata Allah? Innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya saja yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran, kitab suci itu adalah ulu yang memiliki albab, akal pikiran, atau yang menggunakan akal pikirannya. Seperti itu. Jadi inilah yang dimaksud dengan kata-kata qanitan lillah. Hanifah artinya apa? Ya, tidak punya kepentingan. Dadanya lapang, ikhlas. Walam yakum minal musyrikin. Jadi kata-kata Hanifah di sini diterangkan tidak ada sama sekali sekutu dalam dirinya. Kalau ada orang memperjuangkan kelompoknya, organisasinya, mazhabnya, berarti dia belum Hanif. Ya. Memperjuangkan kelompoknya. Kita masih sering mendapatkan pengumuman dia di grup-grup kelompok juga begitu. Ini ada lowongan kerja, kalau Anda seorang ini mengakulah nanti diutamakan. Nah, itu tidak Hanif namanya. Itu jelas namanya tidak adil, ya, karena mengutamakan kelompoknya. Nah, jadi Hanifah walam yakum minal musyrikin, dan selama cara beragama seperti itu tidak akan pernah bisa maju, karena tidak akan pernah bisa menjadi meritokrasi namanya. Jadi walam yakum minal musyrikin, mereka Nabi Ibrahim itu bukanlah dari orang-orang musyrik. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa kita tutup dengan 2 hadis berikut ini. Jadi pembahasan kita terakhir dicontohkan Nabi Ibrahim. Tidak bolehnya berfatwa sembarangan. Kan tadi kita sudah katakan, permulaan ayat tadi adalah tidak boleh dengan gampang mengatakan hadza haramun wa hadza halalun. Hanya karena memutarbalikkan lisan atau kalidah. Ya. Nah, di sini ada apa namanya? Ada hadis ya. Dari Abu Utsman Muslim bin Yasar an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Rasulullah SAW bersabda, man uftiya bi futya, siapa yang diberi fatwa ataukah siapa yang diberi fatwa dengan sebuah fatwa bi futya gairah thabatin, ternyata fatwa itu salah, gair tidak thabat, benar, tidak sesuai dengan yang seharusnya, fa innama, maka sungguhnya ismu, dosanya, alaman aftahu, ditanggung oleh orang beri fatwa. Ya, jadi kalau kita menerima pendapat, ternyata fatwa itu salah, ya yang menerima dosanya yang memberi fatwa. Makanya dikatakan tadi tidak boleh sembarang beri fatwa, karena yang menanggung dosa itu adalah yang memberi fatwa nih. Fa innama ismuhu alaman aftahu. Sungguhnya dosanya itu ditanggung oleh orang yang berfatwa. Man aftahu, siapa mengeluarkan fatwa. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 52, dan ini berkategori sahih. Hadis berikutnya. Jadi ingat judulnya adalah agama bagaikan baju. Jadi agama itu dengan kita 2 hal yang berbeda. Makanya ada orang yang mengaku beragama tapi tidak sesuai dengan agama. Sebagaimana kita memiliki baju, tapi belum tentu baju itu kita pakai. Ya, kayak begitu. Ingat, karena dia diibaratkan sebagai baju, ini bagus ini. Jadi agama itu bagaikan baju, otomatis ada yang memiliki baju tapi tidak menggunakan bajunya, tetap bertelanjang dada keluar misalnya. Yang kedua, dipakai bajunya tapi terbalik. Dalam harus keluar, luar ke dalam. Atau yang ketiga, bajunya dipakai sepotong saja. Atau mungkin bajunya cuma diseret-seret saja, dibawa-bawa diselempangkan saja di pundaknya, tidak dipakai. Bisa saja seperti itu. Ya. Nah, maka ini bagus sekali perumpamaan, dan ini hadisnya sahih. Hadis riwayat Imam Nasai nomor 4925. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri nih. Ya. Dari Umama bin Sahal
Anau bahwasanya Abu Umamah mengatakan Sami'a, dia mendengar Aba Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri. Dia mendengar Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ini adalah perawi hadis yang terkenal. Qala berkata, jadi Abu Sa'id Al-Khudri berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda. Apa kata Nabi? Baina ana naimun, tatkala saya sedang tertidur atau tidur, ra'aitun nasa, saya melihat manusia atau orang-orang, kata nas itu kan banyak ya, manusia. Ra'aitun nasa, saya melihat manusia, yu'raduna alayya, dibawa, dihadapkan kepada saya. Nah, ketika mereka menghadap kepada saya, bermacam-macamlah. Wa alaihim qumusun, mereka ada yang punya baju minha, maya belum tapi tidak dipakai, kecuali hanya sudia, ya, maya belum sudia, tidak dipakai kecuali hanya sampai di dadanya saja. Sudia itu di dadanya. Jadi ada orang datang kepada saya membawa bajunya dipakai, ya belum itu dipakai, tetapi hanya sampai ya belum sampai kepada sudia, sampai kepada dadanya. Wa minha, dan di antara mereka mayablugu duna dzalika, ada juga yang memakai bajunya tapi tidak sampai di dadanya, berarti sampai di bawah saja. Katakanlah sampai di pusernya misalnya. Wa urida alayya Umar bin Khattab, dan juga dihadapkan atau datang kepada saya Umar bin Khattab, wa alaihi kamisu yajurruhu, dan dia bajunya ditarik. Qala, sehingga kemudian perawi berkata, itu Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Famada awal tadzalika ya Rasulullah?" Bagaimana takwilmu tentang itu, tentang baju yang dimaksud dalam hadis ini ya Rasulullah? Kata awal itu dari kata takwil. Jadi takwil itu dari kata awala yu'awilu, mengawalkan, kembali kepada aslinya, pemahaman aslinya. Famaza awal tadzalika ya Rasulullah? Bagaimana engkau mentakwilkan tentang pakaian di situ ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, ad-din. Jadi yang saya maksud dengan qamis di situ adalah ad-din. Jadi ada orang yang memakai bajunya, ada yang juga memakainya cuma sampai di dada, sampai di perut, tapi ada juga cuma menarik-narik bajunya saja. Ini hadis riwayat Imam Nasai nomor 4926. Hadis Nasai termasuk kutubus sita, karena termasuk kutubus sita otomatis juga masuk kutubus tis'ah, dan ini dikategorikan sebagai hadis yang sahih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar dari Allah SWT, kalau ada salah dan khilafnya, itu adalah dari kesalahan dan khilafan Al-Fakir sendiri. Mohon dimaafkan. Walafu minkum, yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Alhamdulillah, barakallahu fiikum. Assalamualaikum Muhammad wa alihi wa sahbihi. Baik. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kembali kepada soalan kedua saya, ayat 111, Ustaz, tentang kalimat specifically wa tufa kullu nafsin. So, apakah ini juga berarti dalam program penciptaan kita berasal daripada titik nol yang tak ada apa-apa, kemudian tercipta untuk ke arah kesempurnaan, sebab kutiupkan ruhku dalammu dan dia maha sempurna. So, kalau dia ada dalam kita sedang menuju program kesempurnaan. Maka pembalasan dalam ayat tu menunjukkan apa-apa kita buat kat dunia ni pun akan disempurnakan, walaupun kita panggil itu sebagai pembalasan baik buruk. Dan apakah ini membawa kita kepada kepahaman selanjutnya bahawa siksaan neraka tu sendiri adalah satu proses tazkiyah yang tak settle kat dunia. Maka kita bersih sampai akhirnya kesempurnaan asal-usul kita yang diplankan tadi terjadi. Afwan beri pencerahan Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak, Bang. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kata kita berasal dari tidak apa-apa dalam pengertian kita secara pribadi. Satu, dari sisi pengetahuan, kita tidak punya pengetahuan.
kita sudah lewati surat An-Nahl ayat berapa itu kalau tidak salah, ayat 90 sekian, yang mengatakan huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Jadi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Jadi kalau itu pengetahuan. Jadi kita keluar dari perut ibu itu startnya dari tidak punya apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Ya, akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an, tidak mengerti apa-apa. Lalu apa yang Allah berikan kepada kita? Alat tools, yaitu pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran. Ya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata. Yang Allah berikan kepada kita adalah pendengaran, penglihatan, dan akal. Itu adalah alat untuk berpengetahuan. Jadi alat. Yang kedua, di tempat lain juga dikatakan bahwa kita lahir itu tidak punya apa-apa, dalam pengertian tidak bisa disebut apa-apa. Contohnya di dalam surat Al-Insan. Itu dikatakan hal ata alal insani di mana pada saat itu lam yakun syai'an madhkura. Hal ata alal insani, mana nih ayatnya lupa, Bapak tidak persisnya lupa, tapi ada di ayat 76 nih ya. Hal ata alal insani ala dahri. Hal ata alal insani hinun minad dahri. Hal ata alal insani hinun minad dahri. Bukankah telah datang kepada manusia itu hinun, suatu masa, minad dahri, dalam rentang waktu itu, dalam timeline, ini adalah waktu, ini adalah apa namanya, masa, ini adalah timeline. Hinun ini adalah sesaat di dalam timeline, dalam garis waktu itu, di mana pada saat itu al-insan itu lam yakun syai'an madhkura, belum bisa disebut apa-apa. Kita sebelum masuk dalam perut ibu kita tidak bisa disebut apa-apa. Bumi ketika belum diciptakan Adam, itu manusia lam yakun syai'an madhkura, jadi tidak apa-apa, belum bisa disebut apa-apa. Seperti dikatakan tadi Pak Nur. Nah, tetapi apa yang Allah berikan kepada kita? Yang Allah berikan kepada kita adalah potensi, bibit yang Allah berikan kepada kita, seperti yang ada di dalam surat Asy-Syams. Surat 92 ayatnya 7 mengatakan wa nafsin wa ma sawwaha. 92 atau 91 ya. Wa nafsin wa ma sawwaha. 91 ya. Itu gini, wa nafsin wa ma sawwa, demi manusia, jiwa manusia, dan potensi yang menyempurnakannya. Ini sawah itu potensi kesempurnaan. Jadi manusia itu punya potensi, punya apa namanya, punya bibit untuk sempurna. Nah, apa bibitnya manusia itu? Falhama fujurat taqwaha. Jadi dia diberikan bibit, ilhamkan kepadanya fujur. Ya, bergerak menuju kepada menjauh dari Tuhan, wa taqwaha, dan takwa. Jadi justru kesempurnaan ini muncul dari dua sisi ini sebetulnya. Ya, kalau cuma satu sisi nggak bisa menuju kepada kesempurnaan. Kalau satu sisi apalagi. Jadi harus ada dua. Karena dengan apa namanya, dengan hal-hal yang kita saksikan di tengah-tengah manusia buruk, kita menghindarinya menuju kepada kesempurnaan. Ya, falhamah fujurat. Jadi cuma dua saja. Jadi kita diberikan potensi. Jadi yang disebut dengan sawwa itu adalah potensi yang masih tersembunyi. Setelah itu kita aktualkan. Kita actualkan. Apakah menjadi orang bertakwa ataukah menjadi orang fajir. Orang bertakwa dan orang fajir. Fajir itu orang durhaka. Durhaka berarti menjauh dari Tuhan, takwa mendekat kepada Tuhan. Cuma dua ini saja. Jadi Allah berikan kepada kita potensi. Potensi itu artinya bibit juga. Ya. Nah, nanti setelah kemudian kita mengaktualkan diri kita, misalnya kalau kita mengaktualkan fujurnya, menjadilah dia teman, karin. Ini disebut dengan syaitan, sa'a karina, menjadi teman kita yang paling buruk. Ya. Sedangkan kalau ini kita aktualkan, dia menjadi sebaik-baiknya qarin. Ya. Jadi qarinnya nanti dua. Ada syaitan, ada malaikat, malakut. Ya. Jadi nanti akan menjadi qarin. Qarin itu teman, sahabat. Nah, seperti itu.
Makanya kita disuruh memelihara jiwa ini, nafs ini, supaya tetap sempurna. Yaitu qad aflaha man zakkaha tadi, wa qad khaba tadi, kata khaba kita temukan dasar. Nah, jadi dengan demikian Allah memberikan kepada kita, benar dikatakan tadi Pak Nur, tidak ada apa-apa kalau kaitannya dengan pengetahuan, tidak ada apa-apa kalau kaitannya masih potensi tadi. Nah, tapi Allah berikan kepada kita tadi apa? Alat, tools. Makanya ayat pertama turun adalah menggunakan tools itu, yaitu pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran. Menggunakan tiga-tiganya secara serempak namanya membaca atau belajar. Menggunakan pendengaran, penglihatan, dan akal bersamaan namanya belajar, mencermati, iqra. Ya, seperti itu. Maka untuk mencapai kesempurnaan mau tidak mau adalah ilmu tadi. Makanya perumpamanya, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama? Yastawi dari kata sawa juga. Apakah sama sempurna? Sama sempurnanya orang yang berpengetahuan dan tidak berpengetahuan. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.